Hey guys, welcome back to Dio and Mike Hallelujah. Podcast, where we are Amen. being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Saudara, Praise God. ini episode yang spesial karena we wanna discuss apa yang kita dapatkan di Israel. We just came back. We just came back, saudara. Mike mimpin turnya dia, dan saya juga mimpin tur yang kita bawa, saudara. And we met at several places, saudara ya. Tapi kita mau share apa yang masing-masing kita dapatkan, dan saya berdoa ini menambah entah pengetahuan maupun kecintaan kita akan firman Tuhan. Amen. Karena ketika kita di Israel, saudara dapat satu perspektif baru. Amen. We wanna talk about Beersheba. Yes, the well of covenant. Saudara. Beersheba, the well of covenant. So, saya mau mulai dari mana sih kata atau kota Beersheba ini? Iya. Saudara, dalam Kejadian pasal 21, Kejadian 21 itu dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-34. Iya. Itu adalah kali pertama kita melihat Beersheba, saudara. Dan saudara bisa baca nanti di rumah. Saya akan bacakan beberapa poinnya, saudara. Beersheba itu, waktu itu aku dijelasin Mike sama tour guide sana, Beersheba. Yeah, Yang Beersheba. artinya itu wells, beers, dan Shiva itu oath atau angka 7. Betul. Gitu. Sehingga juga dikenal Beersheba sebagai sumur sumpah atau sumur 7. Betul. Begitu. Dan kita bisa mengerti kenapa dikasih nama Beersheba. Karena saudara, dalam ayat yang ke 29-30 ya, lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Lihat ada angka 7 ya. Betul. Lalu kata Abraham jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Iya. 31. Itulah sebabnya tempat itu disebut Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Dan paling penting ayat 33, saudara, Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan Allah yang kekal, Amen. El Olam. Yes. Saudara lihat ada kata sumpah di situ. Mereka bersumpah antara Abimelek sama Abraham, dan Abraham sebagai bukti dia yang menggali sumur, bukan Abimelek, maka dia membayar dengan 7 ekor anak domba. Nah, mungkin yang kita juga mau angkat dan bahas pada episode ini, waktu kami di sana, Pastor Dio mengunjungi Abraham's Well. Ada tulisannya Abraham's Well Heritage Center kalau nggak salah. Dan tempat yang saya kunjungi adalah Tel Beersheba, di mana dua-duanya ada di kawasan Beersheba, meskipun sampai hari ini masih diperdebatkan sumur Abraham itu yang mana. Tapi intinya kami di lokasi di mana sumur itu digali. Nah, saudara, yang pertama dari ayat yang dibacakan tadi, yang kita mau sampaikan adalah luar biasa bahwa waktu Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek, kenapa sumur ini penting? Sebab sumur ini sebenarnya bicara tentang lintas generasi. Sebuah warisan legacy yang diwariskan ke Ishak, ke Yakub, dan turun-temurun. Dan sampai hari ini sumur itu masih ada. Melambangkan kasih setia Tuhan kepada Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah milik pusakanya. Yang pertama kita mau sampaikan, saudara, sampai Abimelek sendiri bertanya, untuk apa 7 anak domba ini? Saudara, kasih karunia Tuhan itu penuh dengan hadiah ya buat kita ya. Gratis, tanpa kita bayar suatu hal apapun. Tapi saudara, untuk kita menghidupi perjanjian kita dengan Tuhan dan kasih setia Tuhan, tapi kita gak bisa punya mentalitas gratisan loh. Mentalitasnya just free. Anything from God we expect it to be free. Sebab kasih karunia diberikan gratis bukan karena murahan. Itu dengan harga yang mahal sebetulnya. Harga yang mahal sebetulnya. Jesus died on the cross. On the cross. Dan itu keselamatan kita terima bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kerja keras kita, karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita, kita tidak bisa membangun sebuah hubungan yang intim dengan seseorang yang kita kasihi dengan mentalitas yang gratisan. Karena Yesus memberikan yang gratis buat kita, tapi dia bayar harganya. Dengan nyawanya sendiri. Dia gak kasih sesuatu kepada kita karena dia sendiri mendapatkannya secara gratis. He gave a free gift because he paid for it. That's the gospel for you. That's the gospel. Tapi yang kita juga mau bahas, mungkin dari perenungan saya secara pribadi waktu ada di Beersheba adalah kasih karunia Tuhan yang gratis membuat kita yang tadinya hubungannya rusak dengan Tuhan tapi terestorasi jika kita mengasihi Tuhan. Maukah kita memberi bukan karena harus? Maukah kita mengasihi dia, melayani dia, mengabdi kepadanya? Bukan karena harus, tapi karena cinta akan dia. Tapi segala sesuatu yang punya nilai yang mahal,
nggak gratis, saudara. Harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang mengasihi Yesus, bukan karena dipaksa, bukan karena diharuskan, tapi karena mengasihi, tetap ada harganya. Amen. Amen. Tetap ada harganya. Amen. Is that what you get waktu ke Beersheba That's dan what I ketika receive. membaca mengenai 7 ekor domba? Betul. Abraham nggak mau gratisan, Abraham nggak mau gratisan. dia mau bayar. Dia Amin. mau bayar ke Abimelek. Begitu. Dan apa yang dikatakan tadi ayat yang ke-33, it really blessed me. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Satu hal yang saya juga perhatikan, pohon tamariska, saya sampai tanya ke tour guide saya bahwa pohon tamariska ini salah satu pohon yang diconsider evergreen tree. Jadi pohonnya punya dua karakteristik. Pohonnya relatif selalu hijau di musim apapun. Oke. Nomor satu. Oke. Yang kedua, orang secara tradisi biasanya menanam pohon tamariska bukan buat dirinya, karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pohon itu tumbuh. Oke. Jadi biasanya kalau orang menanam pohon tamariska, pohon itu ditanam buat anak atau cucunya. Oke, karena Jadi- dia emang tumbuhnya lama. Lama. Jadi salah satu hal yang saya tangkap when I was in Beersheba, Abraham menanam sebuah pohon, ada sebuah warisan yang dia tinggalkan. Oh, that's good. Bukan buat dia, Iya. tapi buat anaknya, buat cucunya, buat generasi yang akan datang. Secara iman dia tahu sumurnya memberkati generasi demi generasi berikutnya. That's right. Jadi bisa dibilang Abraham yang bayar harga, Abraham yang pay the price, Abraham yang have to go through the hardship of digging a well. Yep. Tapi yang dia lakukan it's not for himself. Yep. Dia memberikan sesuatu gratis buat anaknya, gratis buat cucunya, gratis buat keturunannya, tapi ada harga yang dia harus bayar. Dia bayar dengan 7 ekor anak domba. That's saudara. right. So, saudara, itu pasal 21, saudara ya. Lalu kita lengkap, karena kita akan melihat kembali nama Beersheba ini di Kejadian pasal 26. oke. Saudara, antara pasal 21 sampai pasal 26 memang cuma 5 pasal bedanya. Cuman secara kronologi waktu kurang lebih ya. Ini saya bilang kurang lebih ya, mungkin 70-90 tahun. Wow, oke. Oke, saudara membaca bahwa Abraham meninggal dan dikuburkan pada pasal 25, saudara ya. Abraham telah mencapai umur 175 tahun, pasal 25 ayat yang ke-7, saudara, yang menghembuskan napas yang terakhir. Lalu kita masuk kepada kisah Ishak, saudara. Ya. Ya, saudara, Ishak itu dia sudah merantau, saudara ya. Terjadi saya bacakan pasal 26, saudara, ayat yang Ya. pertama. Ishak terjadi kelaparan di negeri itu selain kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Iya. Berarti udah beda zaman begitu. Betul. Ia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, di sini saya mau stop dulu, saudara. Karena katanya sama namanya Abimelek. Betul. Saudara. Tapi ini bukan orang yang sama. Iya. Kenapa? Karena Abimelek tuh kayak title. Betul. Kayak Firaun gitu. Firaun bukan nama. Betul. Itu title, the Title, Pharaoh gitu Pharaoh, loh. iya. The ruler of Egypt. Iya. Nah, ini kemungkinan besar Abimelek yang berbeda. Nanti saudara Saul juga akan baca, dia juga ketemu sama komandannya Pikol. Itu juga title, Iya. gitu loh. Jadi ini walaupun namanya sama, tapi saudara bear in mind orang yang berbeda. Yes. Tapi what are the odds mereka ketemu? Ishak kembali ke tanah, Ishak kembali ke daerah sumur yang dibangun oleh ayahnya. Iya. Itu saya rasa juga ada kebenaran di situ. Betul. Kita lanjutkan dulu, saudara. Yang saya dapat begini. Kan kita suka yang ayat 12. Kejadian 20 ayat 12. Ishak menabur di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. And everybody says, Amen. Amen. Sering sekali ayat ini dikotbahkan di dalam mimbar-mimbar. Saudara, kita bisa menjadi seperti Ishak. Kita menjadi kaya, semakin kaya, makin kaya raya. Ya. Siapa yang gak mau? Tapi kemarin saya dapat begini. Saya bilang, Ishak itu bukan berarti ketika kita di zaman yang sama melakukan hal yang sama persis seperti Ishak lakukan, kita bisa diberkati loh. Kenapa? Karena Ishak kerja in the covenant. Betul. He walk upon the covenant. He knows he has a covenant. Kenapa? Ya. Karena Tuhan mengingatkan. Betul. Tuhan udah ngomong sama dia, saudara. Tuhan berfirman pada ayat yang kedua dan ketiga. Ya. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang. Karena aku akan menepati sumpah That's right. yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Jadi kenapa kita sebutkan episode ini The Well of a Covenant? Yang pertama, saudara, if you are the Isaac generation. Betul. Saudara generasi kedua, papamu, orang tuamu mungkin di perusahaan, di bisnis, di pelayanan, di gereja telah menabur, membangun sumur, menanam pohon tamariska. Dia telah bayar harga to pave the way. Dan kita sebagai generasi Ishak, kita nggak bisa hanya
petantang-petenteng merasa, oh kita udah diberkati, perusahaan udah besar, bisnis udah gede, gereja udah besar. No, because God has a covenant with your church. Betul. God has a covenant with your Business. With your business. Why? Karena ada forefathers yang pave the way. Saudara, jadi berkatnya bukan sumurnya tapi perjanjiannya. Yeah. That's the blessing. Nah seringkali mata kita That's powerful. Sorry. berkatnya bukan sumurnya. Berkatnya bukan sumurnya. Tapi perjanjiannya. Tapi di perjanjiannya. Karena Tuhan mengingat apa yang sempat Dia janjikan dan Abraham ikrarkan di hadapan Tuhan bertahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara lihat, kalau kembali ke Kejadian 21 ayat 33, bukan hanya Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Di sana ia memanggil nama Tuhan yang belum pernah disebut sebelumnya. Allah yang kekal, El Olam. Tuhan yang di luar waktu. Tuhan yang tidak terkungkung oleh waktu. Tuhan yang tidak terjebak oleh waktu. Tuhan yang tidak terjebak oleh karena masa lalu kita. Tuhan yang tidak menjadi handicap karena perbuatan kita. Tuhan yang tidak bingung dengan masa depan kita. Tapi di sana Abraham memanggil God, the everlasting God. Artinya apa? Saya percaya waktu di Beersheba, Abraham menyadari betul bahwa dia sempat gak percaya, istrinya sempat gak percaya, dua-duanya sempat menertawakan Tuhan. Waktu Tuhan berkata, lewat rahim istrimu, Sarah, aku akan melahirkan bangsa yang besar. Tapi di sana Abraham sadar bahwa keterbatasannya tidak bisa membatasi Tuhan. Dan apa yang sebetulnya diwariskan oleh Abraham kepada Ishak, yang diwariskan adalah untuk mengenali Tuhan yang tetap setia meskipun kita tidak setia. Amen. Amen. Saudara, this is very powerful. I just wanna give a very strong biblical foundation kenapa Abraham memanggil nama Allah yang kekal, Allah El Olam. Dan itu dibuktikan, saudara, secara biblical di dalam pasal 26. Come on. So, this is very good. Saudara, namanya Allah yang kekal di luar waktu. Betul. He is in the past, he is in the present, he's in the future. And that itu kelihatan di dalam tenses. Apa yang namanya? Tenses waktu ya. Waktu yang ada di dalam pasal 26. Kita lihat yang pertama. Saudara, saya cari yang pas dulu deh. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-28. Coba Pastor Mike baca. Ini Abimelek yang ngomong sama Ishak. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Kami telah melihat, we have seen. That is in the past. Yes. Mereka melihat ini, bahkan ini kalau saudara bayangkan itu Tuhannya pakai Tuhan, huruf besar semua kapital. Bayangkan orang bukan yang dalam perjanjian sampai bisa menyebut nama Allah. Elohim. Saudara. Ya, karena mereka telah melihat betul-betul apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ishak. Amen. That was in the past. Ya, karena kami telah melihat. Saudara, lalu yang present di mana? Ya. Perhatikan pada ayat yang ke-24, Tuhan berfirman kepada Ishak. Akulah Allah Abraham, ayahmu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. I am with you. I am with you. Present. Tadi Abimelek ngomong, kami telah melihat Allah menyertai engkau. Glory. Sekarang Tuhan ngomong, aku menyertai engkau. Present. Di mana future-nya? Pasal 26 ayat yang ke mana tadi ya? Aku yang ketiga. Ayat yang ketiga saya bacakan. Aku akan menyertai engkau. I will be with you. I will be with you. Itu future. So you see in these three verses, Allah El Olam di pasal 21 muncul lagi dalam bentuk tiga tenses ini. That's right. Dan di ayat yang ketiga maupun tadi ayat yang ke-23 diulang oleh Tuhan, aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu banyak karena hambaku Abraham. Di ayat yang ketiga juga, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Betapa pentingnya hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Sedangkan banyak orang percaya mengenal Tuhan tapi tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Sedangkan perjanjian dengan Tuhan itu lebih mahal harganya daripada stok, daripada emas, daripada deposito. Sebab perjanjian dengan Tuhan memastikan kehadiran dan penyediaan Tuhan lintas generasi. Itu bukan sih yang kita peringati dalam setiap kali kita Holy Communion? That's right.
inilah tubuh dan darahku. Iya. Ya kan? Untuk perjanjian yang baru. Untuk satu perjanjian yang baru. Aku mati untuk ini. Gitu loh. Because the old has passed. Dan ini ada satu perjanjian yang baru. Yang lama udah obsolete. Dan itu dimeteraikan oleh darah anak domba. That's why saya benar-benar percaya, Pastor Dio, you brought up something that is important, bahwa salib Kristus adalah landasan dan fondasi semua mujizat. Lebih daripada berkat, lebih daripada penyediaan. Well, saya hari-hari ini waktu saya di Israel juga lagi banyak merenungkan Yohanes 6 tentang 5 roti dan 2 ikan. Saya di situ menemukan, sebetulnya kan sempat kita diskusi kemarin juga. Dan di Yohanes pasal yang ke-6, kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di situ bicara banyak mengenai kejadian Tuhan memultiplikasi 5 roti dan 2 ikan lewat pemberian seorang anak kecil, ya kan? Tapi kalau kita lihat di pasal yang sama, kita turun ke bawah ayat yang ke-25 terus sampai ayat yang ke-71. Di sana Yesus ngomong tentang roti kehidupan. Dialah roti kehidupan. Dialah roti kehidupan. Dia ngomong bahwa tubuhnya adalah betul-betul daging yang dimakan. Ayat 48, akulah roti kehidupan. That's right. Dia juga bilang bahwa dagingku adalah betul-betul makanan, darahku adalah ayat minuman. 54 dan 55, seterusnya. Dan seterusnya 56. That's right. Dan memang setelah itu di ayat yang ke-66, murid-murid Yesus banyak yang meninggalkan dia. Setelah Yesus berkata seperti itu, banyak yang mundur. Sampai di ayat 67 Yesus berkata kepada 12 murid yang tersisa. Lalu kata Yesus, apakah kamu mau pergi juga? Tetapi Simon berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Jadi saya nangkep di sini memang apa yang Yesus sampaikan waktu itu bisa dibilang kontroversial gitu loh. No precedence. So kalau kita bahas secara teologi naratif, saudara, dalam kitab Yohanes, maka dalam satu pasal ini Tuhan tuh mau kasih tunjuk. Tuhan tuh mau kasih tunjuk bahwa mungkin bahasa teologinya Eucharis. Atau bahasa Indonesia Ekaristi. Ya, teman-teman kita di Katolik tahu lah Ekaristi. Mungkin kita merujuk kepada perjamuan kudus. Karena kan makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dan itu disimbolkan, saudara, diprefigure dengan Tuhan Yesus memultiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan memecah-mecahkan roti, memecah-mecahkan ikan, saudara, itu sama ketika Tuhan berkata, inilah tubuhku, makan. Aku memecah-mecahkan tubuhku, saudara. Dan kita lihat kenapa kita bisa bilang itu sebuah pattern, saudara, karena begini. Sama seperti ketika Tuhan memecahkan 5 roti 2 ikan, saudara ya. Saya sempat cek juga sih di komentari, saudara. Ada yang bilang di dalam komentari zaman bapak-bapak gereja 5 roti melambangkan 5 kitab Torah. 5 The Book of Law. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan 2 fishes represents the prophets and the law. So that represent the prophets and the law. Tapi itu memang alegori, saudara. Intinya Tuhan memecah-mecahkan. Saudara, sebagaimana dia memecahkan tubuhnya bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Hasilnya, saudara, sisa 12 bakul. Dan dari 5 roti 2 ikan yang limited bisa memberi makan banyak orang. Karena Tuhan memecah-mecahkan tubuhnya bagi kita di atas kayu salib. Hasilnya apa? Sekarang miliaran orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah itu pastor yang saya juga mau highlight. Karena saya sendiri juga baru sadar waktu di Israel di Tabga ada darah di dalam ikan. Jadi symbolism. Dan yang unik juga yang mempersembahkan tuh seorang anak laki-laki kecil gitu. It's as if saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa seperti yang tadi dikatakan, darah Yesus, pengorbanan karya salib Kristus, that's the real miracle. Bukan berkat makanan, bukan penyediaannya, tapi the work of the cross. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwa Tuhan sampai mewariskan 12 bakul berisi 5 roti dan ikan. Kita nggak tahu jumlahnya di masing-masing bakul. Tapi dia mewariskan roti dan ikan. Kalau itu adalah alegori, gambaran dari tubuh dan darah Yesus yang tadi kita katakan di pasal yang sama dijelaskan di ayat yang ke-25 dan selanjutnya. It's as if Tuhan lagi mau ngomong sama murid-muridnya. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar dan yang ajaib jadi jawaban buat dunia yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Tapi fokusnya bukan di karunia, fokusnya bukan di yang kamu punya, fokusnya bukan kehebatan manusia, tapi fokusnya adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus, karya salib Kristus.
Yeah, Mike shared to me, I think last night. Memang saudara, I try to find. Yeah. I try to find saudara ya. Memang nggak ada sih hubungan langsung antara ikan dengan kepada darah, begitu. I cannot find, saudara, nggak ada hubungan antara ikan sama darah. Tapi secara keseluruhan 5 roti dan 2 ikan ini memang prefigure kepada apa yang Tuhan akan katakan kepada para murid. Come on. Gitu loh. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku. Yes. Dan dia berkata, akulah roti hidup itu. Yeah. Dan dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga. Yeah. Which is ya saya, dalam arti Tuhan Yesus, begitu loh. That's Dan right. Tuhan kasih mereka mencicipi dulu. Makan dulu nih. Begitu loh. Ya. So, I think secara naratif, saudara, kisah, kita bisa bilang begini, kisah multiplikasi 5 roti 2 ikan itu punya makna yang lebih dalam dari sekedar mujizat multiplikasi. Amen. Memang itu mengarah kepada nanti apa yang Tuhan mau katakan, yaitu pengajaran yang keras. Makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Dan saudara. ada orang juga berkata, tercatat di firman bahwa mereka datang hanya minta roti saja. Yeah. Tuhan tetap bisa mengenyangkan perut kita loh. Tapi ternyata kita gak dapat berkat yang lebih dalam. Yaitu adalah berkat perjanjian. Perjanjian seperti Abraham dengan Abimelek yang tetap dinikmati oleh Ishak dan selanjutnya. Jadi yang kita juga mau share sama saudara di episode ini adalah, saudara dan saya harus sadar, jangan fokus sama berkatnya. Jangan hanya fokus sama kebutuhan kita. Saudara dan saya harus mengerti, harus mengalami, harus menghidupi perjanjian. Jadi sama seperti mereka hanya fokus sama 5 roti 2 ikannya. Mereka gak peduli tuh pengajaran Yesus yang keras. Gak peduli. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Gak peduli mereka. Mereka hanya mau ikut Tuhan karena mereka kenyang. You know, after you said that, saya juga realize ya. Berarti di Yohanes 6 ayat 66, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri. Mereka udah makan rotinya, mereka makan ikannya, mereka lihat mujizat terjadi, mereka tetap ninggalin Yesus. Itu yang tadi Pastor Michael bilang, di zaman sekarang juga orang hanya fokus pada tanda. Orang hanya fokus pada manifestasi. Orang hanya fokus pada... saudara, look, kalau saudara dalam dunia karismatik, saudara kan pasti familiar, ada fenomena debu emas, apa macam-macam fenomena, macam-macam fenomena. And the manifestation of the gifts. Manifestation of the gifts, saudara, itu yang kasih roh yang sama. That's right. Korintus pasal 12. That's right. Oleh roh yang sama, dia dispense all the gifts. All the gifts. Tapi saudara jangan stop di tanda. That's right. Jangan stop di signs and wonders. The sign is pointing towards a person. The one who makes the wonders. The one who makes the wonders. Nah, itu yang Tuhan ngomong di dalam Yohanes pasal 6, saudara. Ya, nih aku kasih kau makan 5 roti 2 ikan. Cicipin, multiplikasi. Oke, kamu udah coba? Nah, sekarang makanlah tubuhku dan darah. Dan gak mau. Mereka gak mau. Gak mau. Mereka Udah ngeliat mujizat, perut kenyang, tapi tetap bisa meninggalkan Yesus. Nah, saudara, ini pun kita mau sampaikan. Suddenly when you said that, Pastor Dio, jangan sampai saudara, kita tetap bisa diberkati, kita tetap melihat doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan, tapi yet kita tetap meninggalkan Tuhan. Kalau kita gak punya covenant dengan Tuhan. The moment kita ngelihat sumur kita sempat kering, ada perselisihan, ada pertentangan, ada perdebatan, yang kita tinggalkan Tuhan. Hanya karena kita kecewa dengan sumurnya. Tapi sedangkan kalau saudara dan saya, apalagi di akhir zaman ini, mau menghidupi perjanjian dan mengenal the everlasting God yang tidak terjebak in past, present, or future. Tuhan yang tetap setia. Saudara, di keadaan kering sekalipun, perjanjian Tuhan gak pernah bisa mati loh. Amen. Dan waktu kita ke Beersheba, kita lihat kotanya hidup. Kotanya hidup, sampai hari ini hidup. Walaupun itu salah satu kota yang kena jangkauan misil. Betul. Kalau nggak salah dia salah satu kota yang kena jangkauan roket waktu itu. Tapi tetap hidup. Dan waktu kita pergi ke Israel, kita juga pergi ke banyak tempat. Contoh seperti Shiloh. Shiloh, waktu saya pergi ke sana, ada nubuatan tentang Shiloh. Kalau saya nggak salah, dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang berkata, meskipun Shiloh hancur, Shiloh kehilangan kemuliaannya, tapi Yeremia menubuatkan Tuhan akan mengingat kembali Shiloh. Dan sampai hari ini di tahun 2026, kota Shiloh masih berdiri. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beda banget ya sama Korazim, Betsaida, sama Kapernaum. Beda. Tuhan mengutuki loh. Dikutuk loh. Sampai sekarang gak kebangun. Dan masih reruntuhan. Dan gak ada perjanjian soalnya. Gak ada. Sedangkan kepada siapa Tuhan punya janji. Dan kalau dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu.
Aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan menyertai kamu. Tuhan gak bisa balik dari janjinya. I'm quite amazed karena waktu di sana tour guide-nya pun ngomong kalau Bapak Ibu baca di Alkitab 3 kota dikutuk sampai hari ini pun 3 kota itu tetap menjadi reruntuhan. Come on. Kayak sepertinya nggak ada orang yang mau bangun aja begitu. Padahal bisa dibangun. Hey, banyak kota-kota yang modern akar kata kotanya dari nama-nama yang lama. Betul. Ya kan? Cuman entah kenapa Bethsaida, Korazim, Kapernaum tetap jadi ruins. Padahal Kapernaum tempat Yesus memilih untuk tinggal. Banyak melakukan mujizat di Kapernaum. Ngajar di sana. Tapi ketua bilang celakalah engkau Kapernaum. No covenant. Nggak ada covenant. Jadi yang kita juga mau share sama saudara adalah jangan sampai kita jadi orang Kristen yang we want the experience only. Tapi nggak mau Tuhan Yesus. Kita nggak mau Tuhan Yesusnya. Dan saudara, kita mau berdoa buat khususnya orang-orang yang saat ini mau menikah, orang tua, pasangan-pasangan muda. Saudara, life is bigger than ourselves. Kita nggak cuma enjoy sesuatu yang kita nikmati secara pribadi. Tapi kita mau mengajak kita semua. Tuhan yang sama yang membuat perjanjian dengan Abraham, dia mau buat perjanjian dengan kita. Dan yang dia mau lakukan adalah lewat kehidupan kita. Dampak yang kita bisa berikan itu melampaui bahkan batas umur kita. Haleluya. You know, I think if you want to close with this is the last 2 verse actually that I shared waktu aku di Beersheba. Oke. Aku kutip Kejadian 20 ayat 2 ayat terakhir. Ayat 17 dan 18. Because you shared about tadi keluarga, anak-anak, perjanjian dengan keluarga. I shared this kepada teman-teman yang datang waktu ke Beersheba, dan I want to share this with the people yang listen to our podcast. Abraham berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya serta hamba-hambanya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. So in the well of a covenant at Beersheba, yang memang dalam pasal ini belum ada nama Beersheba, karena nanti pasal 21. Tapi kenapa Abimelek sampai mau hubungan sama Abraham? Ternyata ada konteksnya. Abraham prayed that the womb may be open. So I might say Beersheba is a place where God also restores yang mandul. Tuhan merestorasi, memulihkan setiap kandungan. Saudara yang menyaksikan ini, saya mau berdoa bagi saudara yang masih menantikan anak secara anak kandung, saudara-saudara yang sedang melahirkan anak-anak rohani dalam gereja dan pelayanan saudara. You know what? I just pray that the Lord will open the wombs of your church, that the Lord will open the wombs of your family in Jesus' name. You know, Pastor Dio, what's so ironic? Di pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-7, baru Ishak lahir. Ishak belum lahir, Abraham berdoa buat istri orang. Mereka lahir. Lahir. Perjanjian dengan Tuhan gak terbatas dengan kelemahan kita ternyata. Bahkan ini Abimelek bukan orang perjanjian. Bahkan belum ada Israel saat itu sih. Karena baru Abraham. Dan Abraham juga bisa bilang, gue mau doain rahim orang, tapi istri gue sendiri juga belum melahirkan gitu. Gue belum lihat mujizatnya. So saudara, kalau saudara dan saya punya perjanjian dengan Tuhan, saudara dan saya gak bisa dibatasi oleh keadaan loh. Kita tidak bisa dibatasi oleh keadaan untuk kita jadi berkat. Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, saudara akan melihat yang mustahil jadi mungkin, yang gak ada jadi ada. Saudara, tahun 2026 ke depan, make sure engkau punya perjanjian dengan Tuhan yang sudah berjanji. Because ternyata jangan sampai kita jadi orang percaya, kita tetap ngalamin kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita gak ada urusannya dengan kebaikan kita. Tapi orang yang mengalami kebaikan Tuhan, yang mau maju untuk mengenal, melayani, percaya, taat kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya. Ada sesuatu yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Ini gak peduli fungsi kita apa, karunia kita apa, talenta kita apa. Orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, saudara dan saya bisa melawan kemustahilan segede raksasa apapun. Tapi Tuhan yang berjanji tidak mungkin ingkar janji. Dia adalah Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Amen. Wow. Saudara. More to be said actually. Saudara, kalau ke Israel banyak banget pencerahan yang keluar. Banyak. We haven't discussed about Ishak ngegali sumur di lembah Gerar. Betul. Dan dia kembali ke Beersheba. Saudara, dan Ishak menggali sumur lebih banyak daripada bapaknya. Lebih daripada bapaknya. So from generation kita melihat bukan kemerosotan generasi, tapi kita melihat the advancement, penambahan, multiplikasi dari generasi. Saudara, dalam pasal 26,
saudara. Saya mau cepat aja, nanti saudara baca di rumah. Dalam ayat yang ke 17, 15, ya Ishak menggali kembali sumur-sumur yang ditutup, yang digali oleh Abraham zaman ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin. Dia gali kembali, tapi itu semua ada di lembah Gerar. Ya kan? Ishak berkemah di lembah Gerar dan menetap di sana. Yang keren ya, ia menyebut sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Betul. Saudara, Ishak menggali sumur pertama, mereka berantem. Disebut namanya Esek. Yang kedua, mereka gali sumur lagi, berantem lagi, namanya Sitnah. Baru yang ketiga, nggak ada berantem. Dia sebutnya Rehobot. Karena namanya sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. You know, normally speaking, orang udah dapat Rehobot harusnya stop di situ. Stop. You got Rehobot. Selesai. Dapat keleluasaan. You have rooms. God give you space for you to grow as a family, to be fruitful and multiply. Tapi Ishak nggak stop di situ. Ayat 23. Dari sana He went to Beersheba. Ia pergi ke Beersheba. Dan you know what? Tuhan gak menampakkan diri kepada Ishak di lembah Gerar. Tuhan gak ngomong satu patah kata pun ketika dia berantem dengan gembala-gembala Abimelek. Tuhan langsung menampakkan diri kepada Ishak ketika dia sampai ke Beersheba. Come on. And God renews the covenant kepada Ishak. Bukan di Gerar, di Beersheba. Di Beersheba. Oh, apakah kita seringkali terhenti karena berkat? Kita stop diberkati, kita stop udah puas. Stop doa dijawab, stop ngalamin terobosan. Padahal Tuhan lagi nunggu kita itu in the place of covenant. Iya, itu tanda-tanda yang tadi yang you bilang tadi. Ya, ada tanda mujizat Tuhan memberkati. Kita stop. Gerar is a place of daily works. That's right. God works in your office. That's right. Yeah, God works in your daily mundane activity of life. Tapi Tuhan gak mau kita hanya stop di marketplace. God wants you to move further into the holy place. In the covenant. In the covenant di Beersheba, saudara. Dan di sana langsung Tuhan ngomong sama Ishak. You know what? I'm the God of your father. Come on. Saudara. Dan di Beersheba kembali dia menggali sumur. Oh yes. Ayat 32, ayat 33. Dia kembali menggali sumur dan di sana dia kembali menamakan itu Beersheba. Dan dia di sana mendirikan mesbah dan memanggil nama Tuhan. Ishak membangun mesbah nggak di Gerar, nggak di Rehobot, tapi di Beersheba. Dan saudara, yang terakhir. Ini udah bahas Abraham, udah bahas Ishak. What about Jacob? Karena kan kita tahu Jacob itu terkenal karena dia ke Betel. That's right. Dia ngelihat tangga naik turun. Oh, this is the place. The house of God. The house of God. Makanya Betel gitu kan. Cuman I just wanna bring your attention to this one short verse. Kejadian 28 ayat yang ke-10. Sebelum dia dapat mimpi di Betel, Yakub berangkat dari Beersheba. He moved from the place of a covenant. Dia berangkat dari Beersheba. There you go. That's the word. Dia mulai dari Beersheba. Baru dia memulai perjalanannya, saudara. Now, I wanna close with this, saudara. Ya. Karena tadi Michael udah ngomong, don't stuck at the signs and wonders. Correct. Jangan memetodekan. Kalau aku boleh bilang, jangan cari ritualnya atau just the sensation gitu loh. Jangan cari itunya, saudara. Ya. Nah, saya ngomong dari Amos pasal 5 ayat yang kelima. Saudara. Amos pasal 5 ayat yang kelima. This is gonna be a one pack episode, saudara. Ya. Amos 5 ayat yang kelima. Jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Correct. Sebab Gilgal pasti dibuang dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yes. Di zaman Amos, orang sudah memakai Beersheba, Betel, Gilgal menjadi tempat berhala. Come on. They just look at the place where God used to do miracles over there, tapi itu udah gak ada. Jadi fokusnya it's the items, the miracles, the works. Ada apa ya? Barang-barang yang mungkin manifestations. Tapi they don't know God. Tuhan bilang jangan ke sana, karena aku nggak di sana. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oh man, that's powerful. So Beersheba, a well of covenant. Saudara, sekarang mungkin orang bilang ngapain ke Israel sih? It's just a secular nation. Orang mungkin bilang begitu. And it's not a perfect nation. It's not a perfect nation. Ya kita ke sana, saudara, karena satu bagi saya, Tuhan berjalan kaki di sana 2000 years ago. Yes. I just wanna live out the Bible narrative. Tapi yang kedua, we don't go there seperti Tuhan bilang, jangan ke Beersheba, jangan ke Betel. You look for me. Carilah Tuhan.
Carilah Tuhan. Dan di sana kita juga cari Tuhan, kita ibadah. Betul. And we felt the presence of God. And waktu Ishak dan Yakub pergi ke tempat ayahnya, di situ Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan diberkati. Jadi ada satu sisi kita tuh yang nggak sadar tuh kita bisa ekstrim. Ngapain ke Israel? Tuh Tuhan udah bilang jangan kunjungi Gilgal, Bethel. Tuhan tuh lagi ngomong, bukan masalah di mana kakimu bertapak, di mana hatimu berada. If you seek God, loh ada tempat-tempat yang punya perjanjian tempat di mana Tuhan pernah ada. Lah kita aja suami istri kalau lagi nostalgia, kita mau rekindle when we first met, kita bisa mengunjungi tempat-tempat dulu kita pertama pacaran, tempat kita nikah. Bukan tempatnya jadi keramat gitu loh. Why? That is very important because you you memagari dalam konteks relationship. Yes. Covenant is meant to be lived out. Lived out in a relationship. Yes. Bukan cuma methodically, ini itu doktrin A, doktrin. No, you wanna live out the story. Jadi kalau balik lagi ke perjamuan kudus, Tuhan bilang, every time you partake, remember. Banyak orang kalau fokusnya ke, aduh kalau saya gak makan roti sama minum anggur hari ini, saya bakal kecelakaan. It's not about that. It's about your heart that honors God, that give thanks. Amen. Seperti Yesus yang mengucap syukur kepada 5 roti dan 2 ikan yang ada, yang diremehin sama Filipus, diremehin sama Andreas, tapi yang ada dia ucapkan syukur. Amen. Dan di situ mujizat terjadi. Amen. Wow. Think that's enough for this episode. Yes. Saudara, we are blessed. Bahkan ketika kita kesana pun kita masing-masing diberkati, dan saya juga berdoa saudara lewat episode ini pun diberkati, saudara. So stay tuned for our next episode, saudara. Kita masih akan mungkin membahas satu lagi tempat-tempat yang kita kunjungi, yang kita mau highlight dalam episode di podcast kita. So, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like this episode if you are blessed. Do DM us, saudara. Kasih komen, pertanyaan, apapun, saudara. We love to see you. Okay, God bless you. God bless you guys.